Episode dimulai dengan Virat menuju ke stasiun bus untuk menemui Safi. Ketika itu dia menemukan kemacetan lalu lintas dan berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan saya mengambil Safi darinya dengan cara apapun. Akhirnya Virat menemukan ada bawahannya menggunakan sepeda motor. Dia pun mulai meminjam sepeda motornya sambil menunjukkan identitasnya dan langsung menuju ke halte bus. Saya sendiri sedang menaiki bus dan memperhatikan Safi sedang demam. Dia pun langsung disembunyikan dalam selimutnya. Virat akhirnya sampai di stasiun busnya dan kemudian mulai mencari-cari Safi. Namun ternyata Virat menangis karena dia tidak menemukan Safi di dalam bus tersebut. Dia pun kemudian mendengarkan suara kondektur berteriak "Kolhapur, Kankauli" dan langsung berlari keluar. Safi masih tertidur sementara saya mulai menyadari kehadiran Virat ada di bawahnya. Virat nampak di sana sedang menangis terseduh-seduh karena telah mengambil putrinya. Sketsa milik Safi ketika itu terjatuh di bawah kaki Virat dan kemudian dia senang melihat kertas buatan Safi. Virat akhirnya menyadari bahwa Safi dan juga Sai berada di bus yang ada di dekatnya. Akhirnya Virat pun masuk ke dalam bus itu dan kemudian menemukan Sai bersama dengan Safi. Dia pun langsung menggendong Safi dan perlahan-lahan berjalan keluar. Meskipun Sai berusaha untuk mencegahnya, Sai terus-menerus memohon kepada Virat dan bertanya mau kemana dia bawa putrinya. Dia pun langsung berlari di belakang Virat dan kemudian Virat pun bertanya kepada Sai, siapa sebenarnya ayah dari Safi. Sai pun kemudian bertanya padanya, siapa dia? Dia tidak berhak untuk menanyainya atau memaksanya mengungkapkan segalanya. Akhirnya di sana, Virat pun memberikannya penjelasan bahwa dia sudah berjanji kepada Safi. Dia mau tidak mau beritahukan siapa nama ayah dari Safi. Akhirnya saya pun mengulangi kenapa dia harus memberitahukan semuanya padanya. Dia bahkan tidak punya hak untuk bertanya padanya. Virat pun akhirnya berkata, seorang anak perempuan berhak mengetahui nama ayahnya. Dia bertanya, apakah dia malu untuk mengungkapkan kebenaran? Pada akhirnya, saya pun berkata bahwa saya adalah bagian dari dirinya dan bukti cintanya. Jadi, dia seharusnya tidak berani membunuh karakter dari Safi. Akhirnya Virat pun bertanya kembali kepada saya untuk mengonfirmasi apakah Safi adalah putrinya. Akhirnya saya setuju bahwa Safi adalah putrinya. Mengetahui hal tersebut, Virat langsung memanjakan dan memeluk Safi. Dia pun kemudian menuduh Sai menjauhkan putrinya darinya. Dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki seorang putri. Saya pun bertanya kepada Virat, apakah dia akan percaya Safi adalah putrinya? Karena bahkan dia telah mempertanyakan karakternya. Virat akhirnya berkata, dia tidak pernah mempertanyakan karakternya dan hanya punya pertanyaan kepadanya. Saya berkata, ada perbedaan besar dalam hal itu. Virat pun bertanya, apakah dia tidak punya akal sehat untuk menjauhkan putrinya darinya? Saya pun bertanya padanya, apakah dia pernah mencoba untuk mencarinya selama bertahun-tahun? Virat pun berkata, dia pikir dia sudah mati ketika dia sudah melihat kain sarinya yang robek di tempat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Saya pun bahkan mempertanyakan kepada Virat apakah dia benar-benar seorang polisi yang mempercayai sepotong kain sari dan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Virat akhirnya bertanya kenapa dia tidak kembali atau kenapa dia tidak mencoba untuk menghubunginya. Bahkan ini adalah tanggung jawabnya untuk kembali kepada suami dan juga keluarganya. Sebenarnya dia bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang disayanginya. Dia bahkan menyembunyikan kebenaran bahwa dia memiliki seorang putri. Saya mempertanyakan apakah dia tidak malu untuk menanyainya hal itu ketika dia memperingatkannya sendiri untuk tidak pernah lagi kembali ke rumah mereka. Sebenarnya dia bahkan tidak pernah menginginkannya kembali dalam hidupnya dan karena itulah dia sangat ingin menikah dengan Pakhi segera setelah mendengar tentang berita kematiannya. Virat pun mengetahui hal tersebut langsung berteriak, apakah yang dia pikir benar?
Tidakkah dia merasa kasihan putrinya mendambakan ayahnya? Dia pun terus menuduh Sai menghalangi Safi untuk bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Virat malah mengungkapkan bahwa Jagtab bahkan lebih baik darinya yang mengungkapkan kebenaran. Sai, kau adalah istri yang buruk dan sombong yang meninggalkan suaminya dan seorang ibu berhati batu yang menjauhkan putrinya dari ayahnya. Sai tidak terima dan kemudian berkata, dia hanya tahu menghina orang lain. Dia adalah orang yang secara membabi buta mendukung orang lain dan meninggalkannya dan bahkan tidak repot-repot untuk mencari tahu apa yang terjadi pada istrinya. Saya mencoba untuk mengambil Safi, namun Virat menolak untuk mengembalikan Safi padanya. Dia pun bahkan bersikeras untuk membawa Safi ke rumahnya. Ketika mereka sedang berdebat satu sama lain, seorang inspektur memperhatikan mereka sedang berargumen. Dia pun bertanya kepada Sai, apakah pria ini telah merenggut putrinya? Virat pun berkata bahwa dia adalah ayah dari putri ini dan dia adalah inspektur dari Nagpur. Akhirnya inspektur itu pun meminta maaf pada Virat dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Sai sendiri akhirnya memohon-mohon bahwa dia akan mati tanpa putrinya. Virat pun berkata bahkan dia pun akan mati tanpa putrinya. Virat terus-menerus menuduh Sai, mendorongnya pergi dan kemudian langsung bergegas pergi dengan taksi meninggalkan Sai sendirian. Sai pun langsung menangis dan kemudian berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Virat merenggut putrinya. Usaha berjalan ke Sai dan kemudian berusaha untuk menenangkan Sai. Sai pun mencoba untuk menelpon Virat namun Virat tidak mengangkat teleponnya. Dia pun berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan putrinya kembali. Setelah beberapa saat akhirnya Virat sampai di rumah. Ia berjalan masuk ke dalam rumah dan ketika itu Vinayak menjadi senang melihat Safi dan berterima kasih kepada Virat karena telah memenuhi keinginannya. Virat pun akhirnya memintanya untuk berbicara pelan karena Safi sedang tidur. Ninad bahkan bertanya kenapa dia membawa Safi ke sini. Bhavani pun berteriak kenapa dia membawa Safi ke sini alih-alih mengirimkannya kepada ibunya ke kaun kali. Virat akhirnya memintanya untuk berbicara pelan di depan Safi karena dia sedang sakit. Vinayak bahkan bertanya apa yang terjadi pada Safi. Virat pun berkata bahwa dia sedang pilek dan batuk dan sedang tidur setelah minum sirup obat batuk. Akhirnya Virat pun membawa putrinya ke kamarnya. Sai sendiri perlahan-lahan berjalan menuju Chavanivas. Virat akhirnya mulai menemukan Safi mengalami demam tinggi. Ketika itu Pakhi bertanya di mana Sai, kenapa dia membawa Safi ke sini. Vinayak pun pergi untuk mengambil termometer dan kemudian Virat memintanya untuk mengambilkan sirup antipiretik tanpa menjawab pertanyaan dari Pakhi. Mereka akan membawa Safi ke dokter di pagi hari. Vinayak akhirnya membawakan termometer dan kemudian Virat mulai memeriksa suhu tubuh Safi dan mendapati ternyata suhu tubuhnya tinggi. Akhirnya Virat pun meminta Pakhi untuk membawakan sirup dan sendok kain dingin. Pakhi pun mulai menjadi tegang melihat perhatian Virat terhadap Safi. Keesokan harinya, Sai akhirnya mulai sampai di Chavanivas mulai memanggil-manggil Safi. Polisi menghentikannya dan berkata dia tidak bisa masuk tanpa izin dari Virat. Sai pun berkata bahwa tapi putrinya ada di dalam dan dia akan pergi setelah membawa putrinya. Polisi pun berkata ini adalah rumah dari Inspektur Nagpur dan tidak ada yang boleh masuk tanpa izinnya. Sai pun akhirnya memberitahukan kepada polisi bahwa inspektur mereka dengan paksa membawa putrinya masuk. Sai memohon-mohon kepada mereka semua untuk membiarkannya masuk dan membawa putrinya kembali. Polisi berkata mereka hanya menjalankan tugas. Semua keluarga Chavan pun akhirnya keluar rumah. Pakhi sendiri akhirnya meminta polisi untuk meninggalkan Sai. Aswini menghentikannya dan kemudian Bhavani tampak berteriak kepada Sai, kenapa Sai? Kamu lagi-lagi membuat drama setelah sekian tahun tidak bertemu. Sai pun kemudian berkata bahwa Virat dengan paksa membawa putrinya pergi. Dia tidak akan mengampuni Virat jika dia tidak mengembalikan putrinya. Virat pun keluar dan kemudian memerintahkan polisi untuk memenjarakan Sai. Virat pun pada akhirnya dilawan oleh Sai namun ternyata Pakhi mencoba untuk menengahinya dan kemudian Aswini menghentikan
melerai mereka semua. Saya sendiri akhirnya memperingatkannya untuk berhenti bersikap tidak bersalah dan mengembalikan putrinya. Virat mengatakan, tapi Safi juga putrinya. Semua keluarga Cavan terkejut mendengarkan hal tersebut. Keluarga pun bertanya-tanya kepada Virat apa maksudnya. Virat akhirnya mengulangi kembali bahwa Safi adalah putrinya dengan saya. Saya pun berkata, Safi hanyalah putrinya. Dia tidak punya hak untuk membawa Safi ke sini. Virat pun berkata, Safi akan tinggal bersamanya mulai dari sekarang. Saya pun kemudian mengatakan, dia bukan satu-satunya orang tua Safi, bahkan saya adalah satu-satunya orang tua dan dia tidak akan membiarkan Safi tinggal di sini sedetik pun. Ketika itu, Sonali berkata, itu berarti Safi benar-benar putri dari saya dan Virat. Saya pun mendorong polisi dan mencoba masuk. Namun Virat berkata, dia tidak akan membiarkannya membawa putrinya kali ini. Saya pun berkata, dia bahkan akan mengorbankan hidupnya untuk membawa putrinya kembali. Virat mengatakan, tapi itu semua tidak diperlukan. Pada akhirnya, Inspektur polisi wanita tiba di sana dan menangkap saya karena masuk tanpa izin rumah dari inspektur. Saya pun berkata dia hanya ingin putrinya kembali. Polisi tidak dapat menangkapnya tanpa alasan apapun. Virat pun berkata dia akan memberikannya banyak alasan. Dia mencoba menculik putrinya, mengangkat tangannya pada petugas yang sedang bertugas dan mencoba masuk tanpa izin ke rumah inspektur. Saya pun memohon-mohon bahwa dia melakukan kesalahan. Saya meminta Virat untuk mengembalikan putrinya padanya. Namun ternyata Virat malah memerintahkan polisi untuk membawa saya pergi dan menjebloskan saya ke dalam penjara. Polisi pun mulai menyeret saya ke dalam jeep dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Episode pun kemudian berakhir.